Ya, oke. Sebentar. Oke. Yes, seperti biasa ya, kita akan masuk ke review instan kita setelah pertandingan. Oh, pertandingan yang cukup mendebarkan. Ini nih Arsenal nih nggak bisa bikin pendukungnya nonton dengan santai ya. Harus sampai ini ya, harus sampai dakdik dukder dulu nih. Dan ya, kita sebelum saya masuk ke kolom komentar, kita akan melakukan review singkat dulu. Saya akan melihat untuk apa namanya statistiknya di babak kedua. Ya, seperti sebelum-sebelumnya di babak kedua ini Arsenal memang di babak kedua intensitasnya nggak setinggi di babak pertama ya. Bisa kita lihat di babak kedua momentumnya nggak terlalu banyak untuk Arsenal, dan ketika momentumnya ini juga nggak terlalu dalam ya, terutama ini setelah masuk ke menit ke-70 nih, momentum kita nggak pernah terlalu dalam, maksudnya serangannya nggak pernah terlalu nggak pernah terlalu tinggi gitu tusukannya gitu. Jadi ya bisa kita lihat ini intensitasnya secara momentum ini nggak sedalam seperti babak pertama. Lalu kalau kita lihat secara statistik ya, ini juga di babak kedua ini kita sebentar, statistiknya saya pindah dulu ke babak kedua. Sebentar, saya lupa ini untuk pindah ke sini ya. Jadi untuk di babak kedua secara statistik juga ini kita nggak terlalu juga menurun ya. Dari penguasaan bola yang tadi sekitar 70% di babak pertama nih ya. Babak pertama kita penguasaan bolanya 72%, di babak kedua kita 48% doang. XG-nya juga menurun, hanya tinggal setengahnya, dari 0,67 menjadi 0,36. Di sisi di sisi yang lain kita memang melihat ini juga dari mana, dari Burnley-nya babak keduanya juga, walaupun mereka penguasaan bolanya lebih besar ya, tapi tidak pernah ada ancaman yang benar-benar berarti sih gitu. Nah, kita lihat nih tendangan ke arah gawang ada 2, tapi nggak ada yang menjadi tendangan yang on target ya. Jangankan gol, tendangan ke arah gawangnya aja, maksudnya tendangan yang on targetnya aja 0 gitu. Jadi ya, babak kedua ini menurut saya penurunan juga bukan hanya di Arsenal tapi juga di Burnley ya. Ya saya rasa ini sesuatu yang cukup masuk akal, karena kita udah di akhir musim. Saya rasa bukan hanya Arsenal ya, juga tim-tim lain juga mulai merasakan kelelahan untuk para pemainnya gitu. Seperti itu. Jadi buat saya ini satu hal yang nggak terlalu mengagetkan ya gitu. Tapi pada saat yang sama menurut saya kita harus bisa lebih bagus ya di babak kedua, karena udah sekitar 2 atau 3 pertandingan ini, 3 lah sama ini ya. Babak kedua ini kita sepertinya menurunkan intensitas serangan gitu ya. Ya, dengan ini kita gol sematawayang tadi dicetak oleh Kai Havertz. Kita akan ke kolom komentar ya. Ini sebentar, pindah dulu. Oke, kita ke kolom sebentar. Saya mau ngecek dulu. Oke. Oke ya. Ke sini. Oke ya, kita ke kolom komentar. Martinelli mental-mentalan dribble save kiri yang tersedia. Ya, Bradley Barcola nih mungkin menjadi satu-satunya yang papan atas yang tersedia gitu ya. Dan ini harganya kabarnya sih 100 juta euro gitu. Jadi ya buat saya, kalau kita ada duit 100 jutaan, menurut saya sebaiknya kita adalah keluarnya di penyerang sayap kiri gitu ya untuk musim depan. Harusnya Arsenal dulu beli Kvaratskhelia sejak masih di Liverpool, sebab harga masih standar. Kalau sekarang berat, ya itu waktu itu kan ya Edu ya waktu itu
memilih untuk beli Marquinhos gitu kan. Jadi pilihannya dulu Kvaratskhelia dan Marquinhos. Edu waktu itu lebih memilih untuk membeli Marquinhos gitu. Ya, itulah ya. Kok jadi Burnley yang nyerang? Ya itulah, ada gila-gilanya orang tua. Udah selesai ya, udah. LW yang murah lumayan sekarang Summerfield dari West Ham. Summerfield ya. Kalau untuk jadi rotasi sih mungkin bagus, cuman kita sekarang butuhnya yang utama juga ya, yang memang yang menjadi upgrade-nya Martinelli ini. Lebih setuju Bruno apa Rice yang menang pemain? Saya nggak, apa namanya, buat saya itu nggak ada masalah sih. Mau Bruno yang menang juga nggak masalah, karena eh yang penting kan siapa yang juara liga. Nggak ada yang inget siapa pemain terbaik IPL tahun sekian-sekian gitu. Yang ingat adalah tahun segini siapa yang juara IPL gitu ya. Summerfield udah makan korban Odegaard sama White. Iya sih. Ya, ya kita lihat nanti ya. Tapi saya rasa sih kalau untuk Summerfield, eh untuk rotasi oke. Teman kita butuhnya adalah yang utama ya. Selalu lebih sih nih fluidnya bunyinya, ya tadi ya saya bilang sebenarnya tadi kan udah dikasih 7 menit karena memang tadi babak kedua banyak perhentian pemain apa untuk permainan dihentikan, dan ketika masuk apa namanya masuk injury time tadi saya juga udah bilang kan, waktu masih menit berapa tadi, 96 ya, 96 tadi saya juga bilang ini kayaknya bakal sampai 99 sih. Ternyata benar sih sampai 99 kan, karena memang tadi di injury time-nya juga banyak stop ya. Yeay, menang. Let's go. Bravo Arsenal, jangan pernah menyerah. Let's go. Fluid full time. Alhamdulillah. Satu kemenangan away, menang ya. Tinggal selangkah lagi menuju gelar IPL. Alhamdulillah. Biasa olahraga jantung lagi. Win udah selesai, come on Bournemouth besok. Ya kita akan lakukan live reaction juga ya untuk Bournemouth. Melawan City dini hari besok ya, gitu. Kita tunggu love watch. Pemain Burnley nggak dapat gift dari Pep. Emang Dembele cedera. Kabarnya ada cedera. Cuman nggak tahu apakah cederanya bisa membuat dia absen ngelawan Arsenal atau cedera ringan ya. Kita kayaknya kemarin tuh pertandingan kemarin dia ditarik karena cedera ya. Bournemouth menang lawan City besok 2-1. Let's go. Ngakak dikit pas ke ya itu tadi momen inilah ya. Momen-momen yang agak ini mengagetkan untuk acara live. Seperti biasa dak-dikduk, berasa antara jantung meledak, lega, bahagia, dan berasa meledak. Arsenal akhirnya let's go. Jadi ya ini kita, menurut saya ini ya udah pertandingan yang kalau saya masih belum terlalu euforia banget ya, karena satu kita masih ada satu pertandingan lagi dan kita masih harus ngelihat bagaimana Pep ini nanti dini hari nanti ya lawan Bournemouth. Karena Bournemouth sendiri ini sebentar nih kita lihat Bournemouth ya. Saya mau kasih lihat Bournemouth ini. Karena Bournemouth ini dia juga lumayan lagi dalam ini nih. Dari win streaknya dia berapa ya? Ini bukan win streak sih, unbeaten streak ya. Tidak terkalahkan. Ini dia tidak terkalah. Terakhir kali mereka kalah itu ngelawan kita di paruh musim ini di awal Januari ya, 4 Januari. Kita menang 3-2. Setelah itu mereka menang seri menang lawan Liverpool nih. Mereka menang 3-2. Terus ini enggak terlalu. Ini lawan Everton menang. Terus menang kemarin terakhir lawan kita ya 1-2. Lawan Newcastle mereka menang 1-2, Crystal Palace kemarin menang 3-0, Fulham mereka menang 1-0. Jadi Leeds lagi Bournemouth ini lagi dalam win streak juga nih. Sama Manchester City juga lagi win streak kan sebenarnya, bukan win streak, sorry, unbeaten streak. Ya, jadi ini dua tim yang lagi unbeaten streak. Lebih banyak Manchester City atau Bournemouth ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Oke, ini 10 pertandingan unbeaten ini untuk Manchester City. Bournemouth ini dia unbeatennya berapa nih? Oke, dia lebih banyak nih kayaknya. It's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Mereka lebih banyak ya. Bournemouth nih unbeaten-nya lebih banyak, tapi City lebih banyak menangnya nih. Bournemouth lebih banyak serinya gitu kan. Ya, tinggal bagaimana besok kalau Bournemouth bisa seri aja. Ya, jadi kalau Bournemouth besok bisa seri, Manchester City ini akan ada di 78 poin. Jadi kalau sampai Bournemouth seri aja, kita udah nggak kekejar ya. Jadi kalau bisa Bournemouth bisa nahan Manchester City seri aja, itu 78 poin artinya udah nggak kekejar gitu ya. Jadi tinggal kita lihat besok melawan Manchester City, Bournemouth hasilnya gimana nih gitu ya. Oke, balik lagi kita ke kolom komentar sebentar. Ya, oke, yes, sebentar. Ini mana ya? Oke, sebentar. Oke, yes. Terima kasih Tuhan udah menang, dan yang penting menang, selalu gini deg-degan. Nggak lupa doa terus, yes. Raya aman Om, kayaknya aman sih tadi ya. 1-0 yang bikin dagdikduk, bakal rame seminggu depan, kayak potensi dapat kartu merah dan pelecehan. Ada-ada aja nih Bang Jore ya. Oke, sebentar. Full time 90 menit, yang penting 3 poin. Yes, kita tinggal melihat bagaimana nanti Bournemouth ya. Semoga nggak ada yang cedera. Amin. Arsenal juga kondisi, soalnya banyak pemain timnas juga. Lihat tacklingnya tipis-tipis, lumayan bahaya. Sengaja Arteta nggak mau banyak gol biar Pep nggak kelihatan kalah-kalah amat, lebih beri harapan palsu ke City. Akhirnya Pep mogok makan. Matanya Inkapi kelihatan tadi, kayaknya penonton ada yang lihat otongnya. Pasti ada lah, karena mau nggak mau kalau udah kayak gitu mau narik celananya gimana gitu kan ya. Biang lala tinggal gas peles nih, jangan seri atau kalah bahaya ya. Kita lihat juga nanti ya pertandingan City ya. Waktu sudah tinggal Bournemouth hajar City. Sediain ciki yang banyak Mas waktu nonton City. Raya clean sheet. Dan dengan clean sheetnya David Raya ini ya, ini artinya dia udah melewati rekornya si Edwin van der Sar kalau nggak salah. Sebentar, saya mau ngecek dulu. Coba saya mau ngecek dulu. Most clean sheet in EPL history. Oke ya. Ntar. In EPL. Oke, sebentar. Peter Cech. Oke, Peter Cech masih unggul ya dengan 24 clean sheet ya. Oke, masih belum ini sih, apa namanya? Belum ngelewatin rekornya Peter Cech ya. Tapi ini kalau nggak salah nih ngelewatin rekornya Edwin van der Sar di Manchester United gitu. Oke, yes. Oke. Dan pakai baju Bournemouth nantinya. Saya nggak punya baju Bournemouth. Lawan Perez sebenarnya sih ngeri-ngeri sedap juga ya Peles ya. Karena mereka nih ya tetaplah intinya bahwa di EPL nih nggak ada tim yang mudah gitu ya. Satu kemenangan lagi dan kita akan menjadi juara. Let's go. Momen seksi Inkapi tak terlupakan. Anak-anak pada nonton pula, untung laki-laki semua.
Ada thank you to fans di Emirates. Ya, ini saya nggak nonton dulu ya karena ini kita mau live reaction apa untuk instant reaction kita ya. Semoga City draw besok. Amin. Laga anomali ini Bournemouth biasanya dapat bonus tambahan dari Semenyo kalau City menang. Kalau Arsenal menang, Palace yang dapat bonus dari Eze. Kayaknya Palace juga kalau City menang mereka dapat bonus untuk Guehi nggak sih? Gitu kan. Jadi sebenarnya Palace kalau Arsenal menang mereka dapat bonus dari pembelian Eze. Tapi nggak tahu juga. Saya karena untuk Guehi ini kan kontraknya udah tinggal setengah musim ya. Saya rasa nggak mungkin untuk City kasih kayak klausul bonus kalau juara liga untuk Guehi ya. Saya rasa karena ya itu udah mepet banget dengan harga 30 juta pound sterling juga menurut saya itu udah harga yang luar biasa luar biasa tinggi untuk pemain yang tinggal tersisa setengah musim sih ya. Jadi saya rasa nggak ya ini ya nggak ada klausul ya. Anjir ada Mikel Arteta Army. Iya, itu banyak yang nyanyi karena di mana di Emirates ini banyak sekali Mikel Arteta Army gitu kan. Jadi itu pasti ada yang nyanyiin nih ya. Kalau juara baru dapat bonus bukan kalau menang. Iya, kalau juara gitu. Nggak lihat pas di match ada momen in KP. Iya tadi ada. Tadi nggak lihat ya. Pas di tackle tadi bukan di tackle ya dia di tackle terus dia jatuh terus pemain tadi dari Burnley ada yang nginjek celananya dan itu jadi jatuhnya sambil slide jadi jatuhnya agak sliding gitu ya terus celananya tuh tadi kayaknya agak keinjek waktu dia sliding jadi lepas celananya. Kocak banget. Closing yes sebentar ya. Nanti lawan Crystal Palace kita dikasih menang nggak bang kan biar dapat bonus ya kalau saya rasa mereka profesional lah ya. Kedua tim saya rasa profesional nggak akan ada itu yang kayak ngasih kemenangan ya. Karena juga Crystal Palace nih bukan kayak Chelsea atau Fulham gitu nggak kayak Chelsea atau Spurs gitu ya nggak kayak Chelsea atau Spurs yang ngasih kemenangan gitu kan supaya Arsenal kalah gitu jadi saya rasa untuk Crystal Palace saya yakin mereka tetap profesional. Crystal Palace walaupun udah mereka nggak ngejar apa-apa ya mereka juga nggak terlalu nggak terlalu ada hal yang dipusingkan juga untuk menang atau kalah mereka udah aman dari zona degradasi. Mereka paling konsentrasinya adalah untuk untuk Conference League gitu. Cuman ini ada satu hal yang teman-teman harus tahu juga ya. Ini Crystal Palace itu si siapa manajernya si siapa sih kok jadi saya lupa nama manajernya Crystal Palace. Crystal Palace manager Oliver Glasner. Glasner ya. Jadi Glasner ini oleh media nih ya namanya media ya. Media ini biasa nih media ini selalu kayak ngincer Arsenal gitu ya. Jadi media ini banyak sekali yang kayak menekan Oliver Glasner pada saat melawan Arsenal itu jangan rotasi gitu ya. Jadi kayak kayak menekan Oliver Glasner ini untuk ketika ngelawan Arsenal dia harus full team gitu loh. Jadi jangan memprioritaskan untuk Conference League gitu. Jadi lebih itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan kepada Oliver Glasner ini oleh media. Itu gimana nih lawan Arsenal rotasi nggak? Lawan Arsenal nanti pemainnya mau diistirahatkan nggak? Ini mana yang diprioritaskan nih lawan Arsenal atau Conference League. Jadi kayak nada-nada pertanyaannya ini adalah untuk membuat Oliver Glasner ini semoga dia
ketika ngelawan Arsenal itu menurunkan tim terbaiknya gitu loh. Ini yang banyak tekanan yang diberikan oleh media ini kepada Oliver Glasner ini supaya tetap menurunkan pemain terbaiknya pada saat melawan Arsenal besok. Padahal kalau kita lihat mereka kan juga punya kepentingan untuk di Conference League ya, supaya bisa main ke Europa League. Dan buat saya ya, ini kalau kita bukan saya sebagai fans Arsenal lalu berharap Crystal Palace kayak ngalah gitu ya, tapi pada saat yang sama kalau kita lihat untuk kepentingannya Crystal Palace itu Conference League lebih penting. Kenapa? Karena mereka dengan posisi mereka nggak dapat zona Eropa loh. Jadi untuk mereka supaya bisa dapat zona Eropa, mereka harus menang Conference League, karena dengan mereka menang Conference League mereka akan dapat jatah ke Europa League, dan itu sangat penting bagi keuangan bagi tim seperti Crystal Palace gitu. Jadi untuk tim seperti Crystal Palace untuk bisa masuk ke zona Eropa itu akan menjadi booster keuangan yang sangat sangat penting gitu ya. Hadiah klausul Eze lebih mahal dari hadiah Conference League. Masa sih? Masa sih gitu ya. Yakin dan percaya City besok pasti kalah atau seri. Let's go. Tapi kalau nyimpen pemain buat final kayaknya iya ya Bang. Crystal Palace lawan City aja kayaknya kemarin udah nyimpen pemain. Nggak usah nunggu lawan Palace dah juara karena City dah kepleset. Amin. Jurnalis tuh bahkan iya itu kan mereka wartawan ngasih tekanan itu ya untuk ke Glasner, itu maksudnya jangan rotasi ketika lawan Arsenal gitu. Bournemouth yakin menang laga Rabu dini hari. Ya, kita akan lihat ya. Semoga sih kita nanti udah bisa juara di hari Rabu besok ya. Dengan Bournemouth bisa menahan seri atau bahkan mungkin bisa menang. Jadi makanya nih teman-teman, ini di bawah ini ya, di bawah di kolom komentar itu ada ada Google Form, yaitu untuk teman-teman yang ingin kaul nih, kaul untuk Arsenal ya, kaul untuk Arsenal maksudnya teman-teman mau apa nih kalau sampai Arsenal nanti juara gitu ya. Ini saya lihat yang ngisi responnya baru ada 2 nih ya. Apa yang ingin dilakukan kan ini. Oke ya. Oke, Arsenal juara, let's go. Iya, ini ya kita lihat nih. Jadi dari teman-teman mana nih yang akan memberikan kaulnya untuk Arsenal gitu ya. Oke, saya rasa kayaknya sekian dulu ya nih teman-teman, udah 4:30. Terima kasih nih untuk teman-teman yang udah nonton, terima kasih untuk teman-teman yang like, share, dan subscribe ya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nemenin ini tadi dari jam 2 dini hari ya. Ini saya lihat ini salah satu yang paling rame juga untuk live reaction kita. Thank you sekali lagi. Kalau ada teman-teman yang mau nyawer boleh loh ya. Ini untuk budget budget snack kita nih. Gitu ya. Oke, dari saya sekian dulu. Thank you sekali lagi. Saya Osi Luxmono undur diri dulu. Kita ketemu lagi di video kita berikutnya ya.